Shalom, selamat hari Minggu buat jemaat Tuhan di tempat ini. Saya percaya semua kita Bapak Ibu dalam keadaan gos, gembira, optimis, dan semangat. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendengarkan beberapa warta sepekan dari GBI Pelita. Setiap malam gereja kita memiliki program yaitu Before Sleep yang dapat diakses melalui YouTube GBI Pelita. Dan kami mengajak pada seluruh jemaat Tuhan untuk bisa selalu menyaksikan program Before Sleep setiap hari pukul 8 malam. Kiranya firman yang disampaikan bisa menjadi berkat bagi kita semua. Bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan, ucapan syukur atau perpuluhan, bisa langsung mengirimnya ke nomor rekening GBI Pelita yang sudah tersedia. Nah, bagi jemaat Tuhan yang sudah memberikannya, dihimbau untuk bisa mengirimkan bukti transfernya kepada staf full-timer GBI Pelita. Kami mengajak kepada seluruh jemaat Tuhan untuk bisa mensubscribe YouTube kita di GBI Pelita dan juga follow Instagram kita di @gbipelita4medan dan juga bergabung di dalam Facebook kita di GBI Pelita. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema menjadi murid Tuhan Yesus yang setia. Semua kita orang percaya sudah dipanggil dan dipilih Tuhan untuk menjadi murid-murid Yesus Kristus. Mari kita buka Alkitab kita dari Yohanes 15 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, sebagai orang percaya kita sudah dipilih Tuhan, kita sudah dipanggil Tuhan, dan firman Tuhan berkata Tuhan sudah menetapkan kita supaya kita bisa menjadi murid-murid Tuhan yang setia. Hari ini kita mau belajar beberapa poin Bapak Ibu, bagaimana perjalanan murid-murid yang setia kepada Tuhan Yesus. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan melihat ciri murid yang setia kepada Tuhan Yesus. Yang pertama, lapar dan haus akan firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dari 1 Petrus 2 ayatnya yang kedua. Demikian firman Tuhan. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, suatu tanda yang pasti pertumbuhan rohani kita, yaitu kita memiliki satu kerinduan yang mendalam akan firman Tuhan. Adakah akhir-akhir ini kita tetap setia, haus dan lapar akan firman Tuhan, rindu selalu firman Tuhan, rindu selalu membaca firman Tuhan, rindu selalu memperkatakan firman Tuhan? Saya mengajak kita semua Bapak Ibu untuk menjadi orang yang setia di dalam Tuhan. Kita harus haus dan lapar akan firman Tuhan. Jangan pernah tinggalkan firman Tuhan. Kita diajarkan lewat ayat firman Tuhan ini, jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah menerima kelahiran baru, biarlah kita juga selalu haus dan lapar akan air susu yang murni, yaitu firman Tuhan, yang membawa kita mengalami pertumbuhan rohani, yang mengarahkan hidup kita, yang menuntun hidup kita ke arah yang lebih baik lagi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Yesus, oleh sebab itu mari kita semua terus bertumbuh menjadi murid-murid yang setia kepada Tuhan. Dengan kita bertekun kepada Tuhan, haus dan lapar akan firman Tuhan setiap hari, sehingga hidup kita dipuaskan, hidup kita dikenyangkan. Kenapa? Karena firman Tuhan memberikan kita kehidupan, firman Tuhan memberikan kita kepastian, firman Tuhan memberi kita jalan keluar di saat kita mengalami persoalan-persoalan. Bapak Ibu, yakinlah, percayalah, saat kita haus lapar akan firman Tuhan, hidup kita akan diberkati oleh Tuhan. Nah, poin yang kedua, ciri murid yang setia kepada Tuhan Yesus, dia mau dipakai oleh Tuhan Yesus. Mari kita buka Alkitab kita dari Yesaya 6 pasal yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Sahutku, ini aku, utuslah aku.
Yesaya berkata kepada Tuhan, "Ini aku Tuhan, pakailah aku." Hanya setelah penyucian Yesaya ditugaskan sebagai nabi. Ayat ini mengingatkan kita akan amanat agung Tuhan, Bapak Ibu, untuk kita pergi dan kita menjadi saksi Tuhan, dan kita menjadi pelayan Tuhan, dan kita menjadi pemberita Injil keselamatan sampai ke seluruh bumi ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, maukah kita dipakai oleh Tuhan? Rindukah kita dipakai Tuhan? Rindukah lewat hidup kita orang lain diberkati? Rindukah lewat hidup kita bisa menolong orang lain? Mari kita jadi orang-orang yang mau dipakai Tuhan, sehingga kita menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Bapak Ibu, percayalah kalau kita mau dipakai Tuhan, Tuhan akan menyertai kita, Tuhan akan menuntun kita. Bahkan kemanapun kita pergi, untuk kita dipakai Tuhan, ada pengurapan Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada tanda-tanda ajaib yang Tuhan berikan kepada kita saat kita mau dipakai oleh Tuhan. Mari berikan hati kita, Bapak Ibu, berikan hidup kita. Lewat perkataan kita memberkati orang lain. Lewat apa yang kita miliki, kita menolong orang lain. Itu artinya kita sudah memberikan hidup kita dipakai oleh Tuhan. Kita mau memberikan hati kita untuk menolong orang lain. Itu artinya kita sudah memberikan hidup kita untuk dipakai oleh Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, lewat poin yang kedua ini, mari kita semua rindu untuk dipakai Tuhan. Bahkan dalam bidang hal apapun, baik dalam melayani Tuhan, baik dalam pelayanan apapun, sampai pelayanan yang terkecil sekalipun, Bapak Ibu, mari biarlah kita rindu dipakai oleh Tuhan. Itu membuktikan kita mau jadi murid yang setia kepada Tuhan, murid yang mau terus bertumbuh di dalam Tuhan, murid yang selalu terus mau menyenangkan hati Tuhan. Hari ini mari berikan hati kita, berikan hidup kita dipakai oleh Tuhan, dan berikan apa yang kita miliki dipakai oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Percayalah kalau kita mau memberikan hidup kita dipakai oleh Tuhan, hidup kita akan diberkati oleh Tuhan. Nah, poin yang ketiga, ciri orang yang setia kepada Tuhan, berserah diri kepada Tuhan. Artinya Bapak Ibu, kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya untuk Tuhan. Kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya dipimpin oleh Tuhan. Apapun yang Tuhan mau, kita yakini sepenuhnya. Kita belajar menjadi orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dari Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini mungkin ayat yang sering kita dengar, ayat yang mungkin sering kita dapatkan, ayat yang mungkin sering kita baca. Tapi kalau kita mengulang kembali ayat ini adalah pribadi orang yang mau menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Dikatakan di sini, carilah dahulu kerajaan Allah. Berapa banyak kita Bapak Ibu akhir-akhir ini suka mencari terlebih dahulu kerajaan Allah, suka mendahulukan firman Tuhan, suka mendahulukan hal yang menyenangkan hati Tuhan, suka mendahulukan hal yang membawa hidup kita dekat kepada Tuhan. Ataukah kita melupakan hal tersebut? Mari Bapak Ibu, untuk menjadi orang yang setia kepada Tuhan, kita harus membuktikan penyerahan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Bagaimana bukti kita menyerahkan diri kepada Tuhan? Kita menjadi orang yang kuat dalam Tuhan, sehingga situasi apapun dalam kehidupan kita tidak akan pernah mengubah sikap dan perkataan kita di dalam Tuhan. Kita tidak jadi orang yang lemah, kita tidak jadi orang yang takut, kita tidak jadi orang yang khawatir. Sedikit-sedikit kita khawatir, sedikit-sedikit kita takut. Tapi kalau orang yang menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan, dia percaya kepada kuasa Tuhan, dia percaya kepada pertolongan Tuhan, dia percaya kepada janji Tuhan, dia percaya kepada pimpinan Tuhan dalam seluruh kehidupannya. Perkataannya perkataan yang menang, perkataannya perkataan yang penuh dengan iman, perkataannya perkataan yang membangkitkan, perkataannya bukan perkataan yang lemah. Orang yang menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan memperkatakan kemenangan demi kemenangan dalam kehidupannya. Mari Bapak Ibu,
untuk menjadi orang yang setia kepada Tuhan, mari serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Mari serahkan sepenuhnya keyakinan kita kepada Tuhan. Percayalah kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, hidup kita akan dipimpin oleh Tuhan. Kita melihat contoh bagaimana Abraham dipanggil Tuhan. Saat dia berusia 75 tahun, dia dipanggil Tuhan untuk pergi meninggalkan kotanya, untuk pergi meninggalkan sanak saudaranya, tanpa arah dan tujuan yang belum pasti. Tapi Tuhan berkata, Abraham, pergilah dari sanak saudaramu, tinggalkanlah kotamu. Abraham yakin kepada Tuhan, dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan, dia percaya sepenuhnya kepada firman Tuhan, dia yakini firman Tuhan itu. Tuhan yang memanggil dia, Tuhan yang akan menolong dia. Dia tidak takut, dia tidak khawatir, dia bergerak, dia tinggalkan kotanya, dia tinggalkan sanak saudaranya untuk menggenapi panggilan Tuhan dalam kehidupannya, untuk dia menjadi orang yang setia kepada Tuhan, untuk menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan. Dia kerjakan apa yang Tuhan katakan kepada Abraham. Bapak Ibu, hari ini apakah yang Tuhan katakan kepada kita? Mari kerjakan dengan sungguh-sungguh. Mari lakukan dengan segenap hati kita. Kerjakan apapun yang Tuhan percayakan saat ini kepada Bapak Ibu kita semua. Lakukan dengan sungguh-sungguh, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jangan lakukan apapun untuk manusia, Bapak Ibu. Lakukanlah segala sesuatu yang saudara Bapak Ibu lakukan seperti untuk Tuhan. Karena kita percaya kalau kita melakukan segala sesuatu dengan benar, dengan tepat, dengan tulus, bukan seperti untuk manusia tapi untuk Tuhan, kita akan mendapatkan upah yang terbaik. Demikian firman Tuhan buat hari ini Bapak Ibu. Mari di hari Minggu yang indah ini kita menjadi anak-anak Tuhan yang mau setia kepada Tuhan. Dari 3 poin ini kita belajar terus berserah kepada Tuhan, mau dipakai Tuhan, mau mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, berserah penuh kepada Tuhan. Percayalah hidup kita akan berhasil, hidup kita akan beruntung, hidup kita akan selalu dituntun oleh Tuhan. Biarlah lewat firman Tuhan hari ini, semua jemaat Tuhan, khususnya jemaat GBI Pelita, semakin kuat di dalam Tuhan, semakin menjadi jemaat yang setia kepada Tuhan, semakin menjadi jemaat yang mau bertumbuh di dalam Tuhan, menjadi jemaat yang mengasihi Tuhan, menjadi jemaat yang mengasihi sesamanya. Percayalah Bapak Ibu, saat hidup kita setia kepada Tuhan, Tuhan juga setia kepada kita. Demikian firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, buat kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Materaikanlah firman-Mu di dalam hati kami, sehingga hati kami terus bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan, dan kami menjadi orang-orang yang setia di dalam Tuhan, dan kami menjadi orang-orang yang mau menyerahkan hidup kami kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, mau dipakai oleh Tuhan, mau menyerahkan hidup kami untuk boleh melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, itulah beserta kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.